Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai sistem syaraf. Nah, materi mengenai sistem syaraf merupakan materi yang sangat luas, sangat banyak. Karena itu saya membagi pembahasan mengenai sistem syaraf dalam beberapa bagian. Untuk hari ini kita akan berbicara mengenai pembagian sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi, kemudian sedikit berbicara mengenai struktur yang ada di otak. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman memberikan pemahaman dasar mengenai sistem syaraf, terutama bagi teman-teman yang di sekolah lanjutan tingkat atas atau di SMA mengambil jurusan sosial. Jadi ini sebagai pengantar untuk perkuliahan biopsikologi. Oke, teman-teman, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, secara dasar sistem syaraf itu terbagi menjadi dua, sistem syaraf pusat atau CNS, Central Nervous System, dan PNS, Peripheral Nervous System, sistem syaraf tepi. Sistem syaraf pusat itu ada dua, yaitu otak dan tulang belakang atau spinal cord. Sementara sistem syaraf tepi atau peripheral nerve system itu merupakan sistem syaraf yang paling banyak ada di sekujur tubuh kita. Ada dua, PNS dibagi menjadi dua, yaitu sistem syaraf somatis dan sistem syaraf otonomi. Di setiap sistem syaraf somatis dan sistem syaraf otonomi itu ada dua jenis syaraf, yaitu syaraf aferen dan syaraf eferen. Nah, apa bedanya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Di dalam sistem syaraf somatis, nah sistem syaraf ini meregulasi sistem syaraf dengan organ-organ yang berkaitan dengan lingkungan luar. Sebagai contoh, sistem syaraf somatik ini akan menghubungkan antara CNS dengan sistem-sistem panca indera atau sistem-sistem otot rangka tubuh kita. Jadi ketika kita akan berkedip, mata kita berkedip, nah itu adalah kinerja dari sistem syaraf somatik, atau tangan kita bergerak, itu adalah sistem syaraf somatis. Ketika kita merasakan kulit kita ada sentuhan, itu adalah sistem syaraf somatis. Ketika ada sebuah aroma yang masuk ke dalam hidung kita mencium aromanya, nah itu adalah kinerja sistem syaraf somatis. Nah, sistem syaraf somatis tadi sudah saya sampaikan ada dua, sistem syaraf aferen dan sistem syaraf eferen. Aferen itu sistem syaraf yang dari yang jalurnya itu membawa rangsangan dari sistem organ, dari external environment atau lingkungan luar organ tubuh ke sistem syaraf pusat. Jadi dia membawa masuk istilahnya. Jadi ketika ada stimulus diterima oleh organ, kemudian rangsangan tersebut akan dibawa ke sistem syaraf pusat. Nah, itu adalah sistem syaraf aferen. Sementara sistem syaraf eferen itu berbeda. Sistem syaraf ini akan membawa respon dari sistem otak kita, dari sistem syaraf pusat kita ke organ tubuh. Jadi aferen, kita bisa menganalogikannya aferen itu sebagai accept diterima. Jadi diterima oleh sistem syaraf pusat. Kemudian eferen, escape pergi dari sistem syaraf pusat. Jadi kita dari sudut pandang sistem syaraf pusat. Itu accept, jadi diterima oleh sistem syaraf pusat. Eferen, itu adanya escape, sistem syaraf pusat dia keluar. Nah, kemudian dalam sistem syaraf tepi, yang kedua adalah sistem syaraf otonomi. Nah, sistem syaraf ini akan mengatur interaksi antara sistem syaraf pusat dengan organ-organ dalam seperti jantung, ginjal, pankreas, lambung, dan sebagainya.
Jadi ketika jantung kita berdetak, ketika uh, ginjal kita melakukan tugas sekresinya, ketika hati kita bekerja, itu diatur oleh sistem saraf otonomi. Nah, konsep aferen dan eferennya sama seperti halnya sistem saraf somatis. Bedanya sistem saraf otonomi itu punya dua divisi, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Apa itu? Nah, ini teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai sistem saraf simpatis dan parasimpatis, ini ada pembagian jalur saraf otonomi. Dari sistem saraf, yang biru itu adalah jalur saraf parasimpatis, dan yang merah itu adalah jalur saraf simpatis. Kebanyakan sistem saraf ini akan mengarah ke organ-organ yang sama. Ada yang kelenjar air mata, tear gland, kemudian ada kelenjar salivari, kelenjar air ludah, kemudian jantung, paru-paru, lambung, ginjal, pankreas, dan sebagainya. Kebanyakan mereka mengarah ke organ yang sama atau berasal dari organ yang sama. Lalu apa sih sebenarnya sistem saraf simpatis dan parasimpatis itu? Nah, yang pertama kita membicarakan mengenai sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis ini akan bekerja untuk menstimulus energi yang dapat meningkatkan kinerja organ-organ dalam untuk merespons situasi atau kondisi. Jadi bisa dikatakan sistem saraf simpatis ini merupakan pemantik energi sebagai gas, ya, sebagai gas. Sementara kalau parasimpatis itu sebagai rem, sebagai mengurangi kinerja dari organ dalam yang sebelumnya udah dipacu oleh saraf simpatis. Maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kita akan menganalogikan seseorang berada di situasi yang stressful. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, secara psikologis orang itu memiliki strategi coping cuma dua ketika ada masalah, ketika ada kondisi yang menekan: fight, lawan, atau flyer, kabur. Nah, dua strategi coping ini membutuhkan energi yang ada di dalam tubuhnya, terutama ketika kita memutuskan untuk fight, untuk menghadapi masalah. Sebagai contoh, ketika kita ada masalah, ketika kita berada di dalam situasi bahaya, maka sistem tubuh kita itu sistem saraf pusat kita akan mengaktifkan organ-organ yang ada di dalam tubuh untuk bereaksi terhadap masalah. Jadi di sini sistem saraf simpatis akan bekerja. Oleh otak diberikan perintah yang dikirimkan melalui jalur bernama saraf simpatis ke seluruh tubuh. Detak jantung mungkin akan berdetak lebih kencang. Pembuluh mata, retina mata akan lebih fokus. Pembuluh darah akan lebih cepat. Jadi tensinya mungkin akan lebih kencang, ya. Jadi denyut jantung akan lebih kencang. Kita akan berkeringat, mengeluarkan keringat, sangat fokus untuk menghadapi masalah tersebut. Entah itu kita menyelesaikan masalah atau kita lari dari masalah. Contoh yang paling mudah adalah ketika tahun 2006 ada gempa di Yogyakarta. Saat itu ada isu tsunami, ya, mungkin teman-teman yang di Jogja mengetahuinya. Nah, masyarakat Jogja yang tinggal di
daerah pesisir, di daerah selatan sana itu, ketika mendengar adanya isu tsunami, mereka memiliki kemampuan, memiliki suatu, energi untuk berlari ke utara, berlari ke arah, dataran yang lebih tinggi. Dan jaraknya tidak main-main, mulai dari daerah pesisir mereka bisa berlari sejauh 10 sampai 15 kilometer ke arah utara. Namun ketika mereka menyadari bahwa, oh ternyata tidak ada tsunami, itu hanya isu. Nah, maka sistem, syaraf pusat mereka akan memerintahkan saraf parasimpatis untuk menurunkan kinerja organ tubuh. Akan direm tadi, sistem tubuh kita. Detak jantung melambat, mungkin tensinya juga menurun, pandangan mata tidak sefokus sebelumnya, bahkan mungkin mulai, pandangan menjadi tidak fokus, agak kabur. Karena apa? Karena energinya sudah digunakan secara maksimal dan tubuh mereka akan menjadi lemas. Mereka merasakan lelah. Nah, itu adalah kinerja dari sistem simpatis dan sistem parasimpatis. Nah, ketika sistem parasimpatis bekerja, sistem tubuh mereka sudah melemah, orang-orang yang dari Bantul tadi, yang dari daerah pesisir ketika menyadari tidak ada bahaya, mereka sudah tidak punya energi lagi. Mereka menyadari, wah ternyata saya sudah berlari sangat jauh dari tempat tinggal saya. 10 sampai 15 kilometer berlari. Itu sama kayak orang lari maraton, lomba lari maraton. Nah, ketika mereka menyadari itu, mereka sudah tidak punya energi lagi untuk kembali ke tempat tinggalnya. Sehingga mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk mengantar mereka pulang. Nah, itu yang pada waktu itu, itulah yang menyebabkan banyaknya terjadi pencurian. Nah, isu-isu tsunami, isu gempa susulan pada waktu itu memang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi, salah satunya pencurian itu tadi. Nah, itu, sistem kerja syaraf, simpatis dan sistem syaraf parasimpatis. Begitu juga ketika kita menghadapi situasi kondisi, stressful yang mungkin kalau tadi sangat fisik ya, nah ini mungkin sifatnya, stressful, jadi membutuhkan, masalah psikologis, jadi dia tidak butuh lari, tidak butuh energi yang untuk fisik, tapi tetap, organ-organ tubuh mereka akan diperintahkan oleh sistem syaraf untuk bekerja lebih keras, akan mendapatkan, energi lebih untuk menghadapi permasalahan. Nah, karena memang, sistem syaraf kita sudah didesain seperti itu, ketika ada masalah, baik itu kita mau menghadapinya, mau fight atau mau flyer, atau mau menjauh. Semuanya membutuhkan energi. Nah, sebagai contoh sederhana, orang yang depresi. Orang depresi biasanya itu ketika ada masalah atau ada situasi stressful, mereka cenderung menghadapinya dengan strategi flyer atau melarikan diri. Baik itu dengan cara tidur, baik itu dengan cara melupakan. Nah, melupakan masalah atau tidur ketika ada masalah, itu tetap sistem, tubuh kita, sistem syaraf kita tetap, bekerja sesuai dengan, jalurnya, yaitu sistem syaraf simpatis akan meningkatkan kinerja mereka. Sehingga yang terjadi pada tubuh kita akan terjadi penumpukan energi yang tidak tersalurkan dengan benar. Nah, itu yang menyebabkan permasalahan psikologis yang tidak diselesaikan dengan tepat, itu akan menjadi penyakit fisik. Karena apa? Karena ada penumpukan energi yang akhirnya tidak terpakai, menjadi sampah di dalam tubuh. Itu sederhananya. Nah, selain syaraf-syaraf yang tadi sudah saya sampaikan tentang, sistem syaraf, pusat, sistem syaraf tepi, ada juga sistem syaraf yang lain, yaitu namanya sistem syaraf kranial. Nah, sistem syaraf ini, sistem syaraf kranial ini merupakan, sistem syaraf periferal atau sistem syaraf tepi.
Namun perbedaan dengan sistem syaraf tepi yang lain adalah sistem syaraf kranial itu apa ya istilahnya, awalannya itu bukan di tulang belakang seperti halnya sistem syaraf tepi yang lain. Kalau kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat sistem syaraf, tepi itu kebanyakan, eee, nyambungnya dari apa namanya, ini, tulang belakang. Nah, tetapi kalau sistem syaraf kranial yang jumlahnya ada 12 pasang itu bersumber langsung dari otak. Bisa dilihat di sini ada beberapa bagian yang, syaraf yang digambarkan bersumber dari otak. Nah, 12 syaraf, tepi tadi yang sumbernya ada di otak disebut sebagai syaraf kranial. Nah, hampir semua sistem syaraf yang berhubungan dengan sistem indera kita, itu adalah sistem syaraf kranial ini. Dan kemudian banyak, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ahli syaraf, oleh neurologis yang memeriksa bahwa sebagian besar diagnosis, sebagian besar permasalahan-permasalahan kesehatan yang terkait dengan syaraf, itu berhubungan dengan syaraf kranial ini. Jadi, setiap ada gangguan pada sistem syaraf kranial, itu akan memberikan petunjuk bahwa sepertinya ada masalah fisiologis di sistem syarafnya, seperti tumor atau kanker. Nah, berikut ini adalah 12 syaraf kranial. Yang pertama adalah sistem syaraf olfaktori. Fungsi utamanya terkait dengan sensori, maksudnya sensori itu, sistem syaraf yang kalau teman-teman sudah belajar, psikologi kognitif, ini sistem syaraf yang berkaitan dengan, proses sensasi. Jadi merespon stimulus yang ada di lingkungan kita tanpa ada pemberian makna sebelumnya. Nah, tapi ini kita berbicara, aspek fisiologis, jadi tugas-tugasnya, tidak sampai ke taraf tidak sampai ke dalam tahap persepsi, namun hanya di sensasi. Syaraf olfaktori, yang memiliki fungsi spesifik terkait pembauan, kemudian sistem syaraf optik terkait dengan penglihatan, kemudian sistem syaraf okulomotor terkait gerakan mata, terkait, kontraksi pupil membesar dan mengecil. Nah, itu terkait, kemudian untuk fungsi-fungsi sensornya untuk menerima sinyal-sinyal, misalnya nih ketika ada rangsangan berupa cahaya. Nah, sistem syaraf okulomotor ini akan mengatur tadi pertama kontraksi pupilnya untuk membesar atau mengecil, itu adalah salah satu tugas okulomotor. Troklear masih terkait dengan, mata kita. Kemudian trigeminal terkait dengan, mulut, terkait dengan gerakan-gerakan wajah. Kemudian abducens terkait dengan mata lagi. Kemudian ada sistem syaraf facial. Nah, facial ini berkaitan dengan ekspresi wajah, berkaitan dengan mengatur salivasi itu ludah, kemudian kemampuan untuk merasakan dari lidah. Nah, itu sistem syaraf kranial facial. Nah, teman-teman kalau mau dioperasi cabut gigi, nah biasanya sistem syaraf ini salah satu sistem syaraf yang akan dibius. Kemudian ada auditory vestibular, ada glosopharyngeal, ada vagus, spinal aksesori, dan hipoglosal. Teman-teman bisa mempelajarinya secara mandiri. Nah, setelah kita berbicara mengenai pembagian syaraf, saya akan sedikit berbicara mengenai
struktur otak. Nah, otak bisa dikatakan sebagai organ yang paling berharga di dalam hidup manusia. Jadi oleh karena itu, otak itu memiliki beberapa lapisan perlindungan yang ya cukup profesional bahasanya. Ya mungkin kalau jantung sangat penting karena jantung begitu berhenti dia akan meninggal, tetapi otak dikatakan menjadi paling berharga karena ketika dia mengalami kerusakan, mungkin manusia manusia pemilik otak tersebut tidak akan meninggal, tetapi dia akan memiliki masalah dengan kepribadiannya, dia akan memiliki masalah dalam menjalani sisa kehidupannya mungkin. Nah, karena itu dikatakan bahwa otak sebagai organ yang paling berharga, karena ada sedikit aja perubahan, maka berubahlah hidup manusia itu. Nah, otak dilindungi oleh tulang yang sangat kuat, sangat keras bernama tengkorak. Dan di balik atau di bawah tengkorak masih ada lapisan-lapisan pelindung yang disebut meningis. Meningis ini ada 3 lapisan. Yang pertama dura mater, itu adalah bahasa Latin untuk tough mother atau ibu yang tangguh. Kemudian ada arachnoid meninges, dan yang terakhir ada pia mater, kalau diartikan itu sebagai ibu yang soleh, bahasa Inggrisnya pious mother. Nah, selain lapisan meninges, otak juga dilindungi oleh cairan yang bernama cerebrospinal. Nah, cairan cerebrospinal ini berfungsi sebagai pelindung sekaligus bantalan peredam bagi otak. Jadi ketika tubuh kita mungkin bergerak, tubuh kita misalnya kita lompat-lompat dan sebagainya. Nah, otak itu kemungkinan dia juga ikut bergerak. Karena itu dibutuhkan suatu pelindung supaya ketika dia bergerak itu tidak menghantam sesuatu yang keras dan dapat melukainya, sehingga diberikan peredam yang empuk yang bernama cerebrospinal fluid. Nah, cerebrospinal fluid ini harus ada dalam jumlah yang pas, harus ada dalam jumlah yang tepat. Karena kalau berlebihan atau kekurangan itu bisa menjadi masalah. Kalau kurang, kemungkinan bantalan atau pelindung otak menjadi tidak optimal. Karena ibaratnya bantalnya tidak begitu empuk untuk melindungi otak dari goncangan. Sementara kalau berlebihan otaknya itu menyebabkan suatu masalah. Teman-teman mungkin mengetahui permasalahan ini bisa terlihat secara kasat mata. Biasanya anak-anak dengan bentuk kepala yang sangat besar ya dinamakan penyakit hidrosefalus. Nah, penyakit hidrosefalus ini disebabkan karena produksi cairan cerebrospinal yang berlebihan. Nah, kemudian yang pelindung terakhir adalah pelindung bernama blood-brain barrier. Nah, blood-brain barrier ini merupakan suatu sistem perlindungan yang ada di dalam saluran darah yang membawa zat-zat yang penting bagi otak. Jadi dari jantung, darah yang membawa zat-zat yang dibutuhkan oleh otak. Jadi sumber energi otak itu hanya oksigen dan zat bernama glukosa. Nah, cuma 2 zat ini aja yang akan diizinkan melewati blood-brain barrier. Nah, kemungkinan saya sudah pernah menjelaskan kepada teman-teman ketika saya menjelaskan mengenai sistem alat pencitraan wajah, pencitraan digital imaging yang bernama PET, di mana kita harus menyuntikkan suatu zat radioaktif yang katanya aman, kemudian akan masuk ke otak kita. Nah, blood-brain barrier ini akan mencegah semua zat selain oksigen dan glukosa dan beberapa zat yang penting bagi otak seperti neurotransmitter, lalu lintas neurotransmitter yang diatur oleh BBB juga. Kalau ada zat yang tidak sesuai list, tidak sesuai dengan prosedur, maka zat itu tidak diizinkan untuk masuk ke dalam
otak, karena zat-zat yang lain mungkin bisa berbahaya bagi otak, karena memang otak itu adalah organ yang sangat sensitif. Nah, itu tadi terkait pelindung-pelindung otak ya, ada tengkorak, kemudian ada lapisan meningis, kemudian ada cerebrospinal fluid yang melindungi struktur otak kita, kemudian terakhir ada blood-brain barrier yang merupakan filter bagi zat-zat yang akan masuk ke otak dari darah yang mengalir di tubuh kita. Nah, terakhir kita akan berbicara mengenai pembagian otak. Secara umum, otak itu dibagi dalam 4 lobus. Lobus frontal, kemudian lobus temporal, lobus parietal, dan lobus occipital. Lobus frontal ada di bagian depan, kemudian lobus temporal ada di samping kanan dan kiri. Di sini terlihat dengan di warna kuning. Kemudian di tengah ini ada namanya lobus parietal, dan di bagian belakang adalah lobus occipital. Nah, teman-teman, untuk bagian pertama kita hanya membahas sistem syaraf sampai sini saja. Minggu depan kita masih akan berbicara mengenai sistem syaraf. Oke? Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.